Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah memperkenankan kita untuk kita mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari Al-Quran ini, karena ini adalah bimbingan hidup kita. Karena dengan kita mempelajari dan memahaminya, maka kita akan lebih mudah insya Allah untuk mengamalkannya. Sebagaimana fikihnya Umar itu di dalam pidato kekhilafahannya itu dia mengatakan iqra'ul Qur'ana tu'rafu bih wa amalu bihi takunu min ahli. Ini ya, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, baca Al-Quran maka kalian akan dikenal, amalkan Quran maka kalian jadi ahli Quran. Ini ya. Jadi kalau kita mau jadi ahli Quran itu syaratnya itu bukan hafal 30 juz, bukan, tapi mengamalkan Al-Quran. Ya. Meskipun orang yang hafal 30 juz dia tentu lebih mudah karena lebih punya modal untuk mengingat ayat-ayatnya apa saja, tapi tidak serta-merta hafal 30 juz dari jadi ahli Quran, enggak. Ini fikihnya Umar. Ya. Makanya kalau kita fahamnya misalnya cuma 100 ayat tapi kita amalkan, insya Allah jadi ahli Quran. Nah, apa keistimewaan ahli Quran? Nah, keistimewaan ahli Quran Nabi katakan itu adalah ahlullah wa khassatuh. Jadi ahli Quran itu adalah keluarganya Allah. Jadi Allah tuh punya keluarga di bumi ini, Allah tuh punya keluarga. Namanya sebagaimana kita kepada keluarga kita sayang, peduli, perhatian. Lah bayangin, ini yang peduli, perhatian, sayang adalah zat yang punya langit dan bumi, kan gitu. Insyaallah ya. Maka tadi kita harus mengamalkan Al-Quran. Nah, itu titik awalnya ada di apa? Ilmu dulu. Ya, titik awalnya di ilmu. Nah, kita mau beramal apa kalau nggak tahu isi Quran, kan gitu pertanyaannya. Sederhana sekali kan. Nah, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya mudah-mudahan kita digolongkan menjadi keluarganya Allah, ahli Quran. Amin. Baik, kita kemarin sudah dianggap selesai belum ya? Al-Humazah dianggap selesai ya? Udah ya, dianggap selesai aja ya, biar cepat. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu surat favorit umat Islam, ya, yaitu surat Wal Asr. Surat favorit ini ya, Masya Allah. Suratnya pendek ya, istimewa sekali surat ini. Baik, kita baca dulu surah Wal Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu masuk kategori surat Makkiyah. Jadi dia turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Salah satu hal yang dibahas oleh para ulama adalah bahwa surat ini terletak di antara dua surat yang bicara tentang kehancuran. Itu. Surat setelah Al-Asr yang kita bahas kemarin, setelah surat Al-Asr adalah surat Wailun. Ya kan? Wailun artinya apa? Celaka. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ini berarti kebinasaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Lah surat sebelum Wal Asr yang akan kita bahas nanti tafsirnya setelah surat ini insyaallah. Sebelum surat Al-Asr adalah surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur.
telah melalaikan kalian, menjerumuskan kalian at-takatsur, yaitu bermegah-megah. Sehingga salah satu di tengah-tengah ini, yang satu bicara tentang kelalaian yang berujung kepada kehancuran, ya kan? Yang di surat Al-Humazah setelah ini yang sudah kita bahas kemarin itu bicara tentang lisan yang suka mencela dan menghina. Sehingga ketika dua di antaranya bicara tentang kehancuran, wajar jika surat Al-Asr taruh di tengah-tengah yang bicara tentang kerugian. Gitu. Kalau di surat At-Takatsur nanti akan kita bahas. Kalau di dalam surat At-Takatsur bunyi ayatnya adalah latarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka jahim. Jadi apa? Levelnya melihat siksaan neraka itu bagian dari penyiksaan mental itu. Gitu. Jadi kalau di surat At-Takatsur itu bunyinya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Surat At-Takatsur. Surat Al-Humazah bukan melihat lagi, tapi la yumbadzanna fil khutamah. Kalian benar-benar akan dilempar ke neraka khutamah. Gitu ya. Sehingga memang surat Al-Asr ini peletakannya Masya Allah ya, sangat tepat sekali Allah tempatkan di sini untuk memberikan gambaran kepada kita. Jadi kalau At-Takatsur, kemudian Al-Asr, kemudian Al-Humazah, ini bicara tentang kehancuran-kehancuran, kerugian-kerugian. Gitu ya. Nah, itu baru terlihat, itu baru bisa kita nilai, itu baru bisa disadari oleh semua orang saat kapan? Saat kapan? Surat sebelum At-Takatsur, yaitu surat Al-Qari'ah. Apa artinya Al-Qari'ah? Hari kiamat. Gitu ya. Bahwa ketika terjadi Al-Qari'ah, terjadi hari kiamat, disinilah orang baru sadar. Saya dulu, semua sifatnya penyesalan dan tidak akan pernah kembali lagi ke bumi ini untuk beramal. Maka ketika kita belajar 4 surat ini ya, Al-Humazah sudah, Al-Asr kita akan pelajari insyaallah, At-Takatsur dan Al-Qari'ah. Gitu ya, yang kita bahas insyaallah. Lah itu semua berkaitan memang tentang masalah iman kita kepada hari akhir, persiapan kita untuk menghadap hari di mana nanti kita semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berikan panduannya. Di mana panduannya? Nah, surat Al-Asr ini bicara tentang kerugian. Nanti kita bahas ya bagaimana bentuk kerugiannya. Surat Al-Asr itu bicara tentang kerugian. Oke. Kerugian yang paling sering dialami dan didapati oleh manusia adalah apa? Bab masalah lisan. Ya, bab masalah lisan. Itulah kenapa di surat Al-Asr berikutnya surat Al-Humazah. Gitu ya. Sehingga kita betul-betul harus menjaga lisan kita, dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa kebanyakan yang membuat manusia itu masuk ke dalam neraka adalah lisan dan kemaluan. Ini 2 anggota badan ini yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam neraka. Oh, yang ngomong Nabi. Gitu ya. Maka jaga lisan kita. Mari kita gunakan lisan kita ini justru untuk hal-hal yang baik, karena justru dengan lisan ini pula kita dengan sangat mudah mendapatkan kebaikan yang banyak ya. Baik. Kita masuk ke surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi apa? Masa. Oke. Demi waktu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau sampai ketika membahas surat Al-Asr ini beliau mengatakan, andai, ini cuma pengandaian ya, pengandaian berarti nggak bakal terjadi. Andai di dalam Al-Quran itu yang ada cuma 1 surat saja, yaitu surat Al-Asr, itu sudah cukup untuk semua manusia. Ini ya.
Kenapa? Karena berarti kalau bahas Al-Asr berarti bahas Al-Quran berarti ya. Nah, kalau Allah turunkan 114 surat, Imam Syafi'i katakan cukup satu surat saja sebenarnya untuk menjelaskan kepada manusia, untuk nasihati manusia, untuk jadi panduan manusia. Itu andaikan semua surat harus dipilih, Al-Asr aja sudah cukup kok. Andai tapi pengandaiannya. Tapi tentu tidak. Saking apa? Saking Masya Allah luar biasa sekali makna ini. Karena orang ketika betul-betul mengamati dan mengamalkan bagaimana antisipasi yang harus dilakukan dalam merefleksikan makna dari surat Al-Asr ini, dia akan selamat. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Jadi, baik. Wal Asr. Wawu di sini ini jelas dia bermakna sumpah. Itu jelas. Jadi wawu, huruf wawu kan biasanya kadang-kadang diartikan dan. Tapi kalau ini jelas sumpah. Di dalam Islam kita diajari bahwa tidak boleh siapapun dari manusia bersumpah kecuali atas nama Allah. Ya. Kita kalau bersumpah dengan menggunakan makhluk Allah itu dilarang, haram, hukumnya haram, nggak boleh. Demi langit, demi bumi, demi Ka'bah sekalipun, demi Rasulullah itu nggak boleh. Islam mengajarkan bersumpah bagi manusia hanya menggunakan nama atau sifat Allah. Ya kan? Kita bisa katakan demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, atau di hadis yang cukup banyak Nabi katakan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, gitu kan ya, dan seterusnya. Dalam bab seperti ini maka itu yang dilakukan. Tapi kalau Allah, gitu ya, Allah tidak terikat dengan hukum, justru Allah yang memberikan hukum, gitu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggunakan makhluknya sebagai sumpah. Itu. Ya, dan ini menunjuk kepada bahwa makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Ya. Apalagi kita bicara masalah apa? Al-Asr. Al-Asr itu apa? Waktu. Ya. Waktu. Dan kita tahu bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang sumpah Allah kepada waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Was subhi idza tanafas, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Allah gunakan itu, ya, bahwa semua elemen yang berkaitan dengan waktu Allah pakai, gitu ya. Allah gunakan di situ. Nah, tetapi yang cukup menarik adalah bicara kerugian. Bicara kerugian Allah gunakan satu kata waktu, yaitu asr. Ya. Kita tahu kalau asr itu berarti apa? Ya, kita kan ada sholat ya. Ya, sholat apa? Sholat asar. Gitu. Ada sholat asar, gitu ya. Emang ini sengaja. Padahal dalam bahasa Arab sebenarnya kata waktu kan ada bahasa Arabnya, waqtun. Nah, gitu kan ya. Waqtun itu kan waktu. Tapi Allah gunakan wal asr. Bukan wal waqti, demi waktu, enggak gitu. Meskipun di dalam pemahamannya kata asar tidak dibatasi di waktu asar, tapi luas ke seluruh waktu, gitu ya. Bisa dipahami ya? Sekarang memang tidak salah, memang itu tafsir para ulama bahwa wal asar itu artinya demi masa, demi waktu, gitu kan ya. Cuma Allah ketika memilih kata al asr ini memang istimewa, gitu ya. Ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan di situ, azza wajalla. Baik. Pertama, waktu asar itu merupakan waktu sholat, kita tahu ya, karena di kita ada ibadah sholat asar ya. Di kita ada ibadah sholat asar, dan untuk bisa lebih memahaminya bahwa orang itu
bisa dikategorikan hidupnya itu berada di dalam permasalahan yang sangat besar. Salah satu indikatornya adalah jika dia bermasalah dengan sholat asar. Gitu. Nabi sendiri mengatakan, siapa yang dia meninggalkan sholat asar faqad habita amaluh, itu amal seharian habis semua. Gitu. Bahkan dalam hadis lain Nabi katakan, kalau orang sampai bermasalah di sholat asar, hartanya, anaknya hancur juga. Ini. Maka kalau ada satu keluarga bermasalah di sholat asarnya, sholat asar aja kagak, gitu ya, sholat asar tidak, atau mungkin bermasalah dari sisi waktunya, sholat asar mendekati maghrib, gitu ya. Kadang-kadang yang jadi tantangan ini kan bagi saudara-saudara kita yang profesinya tukang, gitu ya, kasihan jadi mau pulang kok ya belum, mau sholat ya kok nanggung, habis ini pulang, gitu ya, kasihan ya. Nah, di sini harus betul-betul bisa tepat di dalam mengambil keputusan, gitu ya. Bahkan inilah yang kemudian jadi alasan salah satunya Khalid. Khalid bin Walid itu sebelum masuk Islam, dia ketika tahu bahwa Nabi dan para sahabat jumlahnya 1000, kurang lebih 1500-an bergerak melaksanakan umroh dari Madinah ke Mekah, ya kan, melaksanakan umroh, berangkat nih dari Madinah sudah jalan untuk umroh 1500-an orang, tapi orang Quraisy nggak mau, jangan sampai mereka masuk ke Mekah ini, mereka masuk Mekah malah bahaya ini, gitu kan ya. Maka akhirnya mereka kirim pasukan, salah satunya adalah pasukan Khalid, gitu, Khalid bin Walid, pasukannya pasukan berkuda. Apa kata Khalid? Kita cegat mereka. Singkat cerita, ketemu pasukan Khalid dengan jamaah umrohnya Nabi. Berhadapan-hadapan nih. Apa kata Khalid? Bentar, ya kan? Jangan serang dulu. Kita jangan serang dulu. Saya punya satu waktu yang sangat tepat untuk nyerang mereka. Sekali serang, pokoknya harus habis mereka. Jangan sampai ada yang lolos. Jangan sampai ada yang selamat. Sekali serang habis. Gitu. Nah, kemudian orang-orang pada bertanya, kapan ini. Maka Khalid jawab, waktu yang akan kita lakukan penyerangan adalah waktu asar. Kenapa? Kata Khalid, mereka lebih suka untuk kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta daripada kehilangan sholat asar. Masya Allah. Khalid itu berarti kan paham ajaran Islam. Masya Allah. Ini Khalid belum masuk Islam ya? Ini belum masuk Islam Khalid, belum masuk Islam. Artinya sampai segitunya bagaimana ajaran Islam itu diterima dengan sangat jelas, gamblang, bahkan oleh orang kafir sekalipun. Sampai tahu, ini orang-orang ini kalau dengan sholat yang di waktu asar itu mereka nggak main-main. Mereka akan betul-betul lebih milih kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta daripada kehilangan sholat asar. Itu. Karena kalau sampai kehilangan sholat asar, istri, anak, harta yang justru habis semua. Gitu. Di sini sholat asar berapa sof ya? Alhamdulillah penuh ya. Masya Allah. Ini jadi PR ya untuk kita semua. Ini memang punya waktu memang ini sholat istimewa gitu ya. Bahkan ahli tafsir mayoritas ya, mereka menerjemahkan di ayat surat Al-Baqarah itu, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tegakkan semua salat, terutama salat yang wusta, salat yang tengah. Salat tengah berarti salat asar. Subuh digandeng sama zuhur, maghrib digandeng sama isya, tengah-tengahnya asar. Itu kebanyakan ahli tafsir, meskipun ada banyak penafsiran. Cuma kebanyakan ahli tafsir itu menilai sholat yang tengah adalah sholat asar.
Jadi memang sholat asar itu punya keistimewaan tersendiri gitu. Dan kita nggak boleh mandang remeh sholat asar loh ya. Orang kan seringkali memandang remeh, biasanya sering disampaikan kan mungkin sholat subuh dengan dipandang remeh karena faktornya faktor ngantuk, faktor pagi dan seterusnya. Kemudian sholat isya juga, karena dua sholat ini adalah dua sholat yang berat bagi orang munafik. Orang munafik ini kalau selalu sholat subuh, suruh sholat asar, wah masya Allah, susahnya luar biasa. Nabi katakan afqalus sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatil fajri. Sholat terberat bagi orang munafik. Orang munafik ya sholat, cuma berat, yaitu di sholat subuh dan sholat isya. Kita kalau sampai merasa berat, subuhan berat, isyaan berat, berarti itu tanda identifikasi. Ini bukan untuk menghakimi orang ya. Ente sholat subuh isya nggak di masjid, munafik ente, nggak gitu. Ini bukan untuk menghakimi orang. Kita ngapain menghakimi orang? Kita menghakimi diri sendiri aja jelas salahnya banyak kok. Gitu ya. Jadi kita, untuk kita mengevaluasi diri kita ini, apakah kita betul-betul berat melaksanakan itu? Itu memang sering disampaikan. Cuma ada satu sholat yang memiliki keistimewaan luar biasa dan memiliki resiko yang sangat berat kalau jika ditinggalkan. Apa itu? Sholat asar. Jaga baik-baik sholat asar. Jangan sampai bermasalah. Yakinlah orang bermasalah di sholat asarnya, keluarganya, istrinya, anaknya, hartanya juga bakal bermasalah. Gitu ya. Yang jamin bukan saya, yang jamin Nabi. Gitu ya. Maka di sini kita harus jaga baik-baik dan kita latih ke putra-putri kita untuk menjaga baik-baik sholat asar. Jadi kata asar sendiri itu memang memiliki keistimewaan. Ya. Dari sisi sholat aja seistimewa itu. Bahkan jika diabaikan sebahaya itu resikonya. Gitu. Ya. Nah sekarang kita masuk kepada kenapa Allah milih kata wal asr. Gitu. Kenapa Allah milih kata wal asr? Dari semua kata, kenapa Allah pilih kata wal asr? Maka kata para ahli tafsir, ini berkaitan dengan ayat yang kedua. Ayat yang kedua Allah katakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Berarti yang dibahas di ayat yang kedua masalah apa? Kerugian yang dialami manusia, dan itu mayoritas manusia. Mayoritas manusia itu memang mengalami kerugian. Berarti yang dibahas adalah apa? Kerugian. Nah sekarang kita kembali kepada kata al-asr. Kenapa Allah memilih kata al-asr dari semua kata waktu yang lain? Ya. Karena begini, waktu asar itu kan waktu sore itu, kalau bahasa kita kan gitu, waktu sore. Nah, waktu sore itu adalah waktu yang digunakan untuk hitung-hitungan, terutama bagi para pedagang, pebisnis. Pagi jualan, duha masih jualan, siang masih jualan, asar mau tutup, hitung-hitungan kan? Ya enggak? Tahu bagaimana satu hari ini penghasilan dari atau hasil dari berjualan atau berdagangnya itu mendatangkan keuntungan dan kerugian. Itu masyarakat Arab itu biasanya menghitung, mengkalkulasi ini untung apa rugi di waktu sore. Gitu loh. Itulah kenapa dipilih waktu asar. Dan kalau kemudian masalahnya adalah masalah kerugian manusia, itu hitungannya rugi terus. Gitu ya. Rugi di sini bukan rugi secara materi, meskipun kata wal asr salah satunya dibahas oleh para ulama tadi. Pemilihan kata asar karena kalkulasi untung rugi dalam perdagangan itu di waktu sore hari menjelang mereka pulang atau menjelang mereka menutup bisnisnya atau jual belinya di hari itu. Ini tidak berkaitan dengan materi. Dia. Kenapa? Karena kata al-asr itu juga menunjuk kepada makna yang lain, yaitu makna yang lebih umum, yaitu waktu. Itu. Sehingga kata wal asr, demi waktu, demi masa, itu tidak salah dan itu benar. Sangat benar. Bukan hanya benar, itu sangat benar. Ya.
bahwa manusia punya problem dalam bab masalah waktu. Kita hitung-hitung aja lah, kita hitung-hitungan aja. Kita dalam teori kesehatan ya, betul ya. Teori kesehatan kita itu tidur sehari berapa jam? Berapa? 6 jam. Ya, kalau saya dapat kayaknya 8 jam ya. 6 jam atau 8 jam? 8 ya. Setahu saya sih 8. Ya nanti kita hitung aja lah. Kita ambil yang 8 dulu. Kalau dalam 24 jam itu 8 jam untuk tidur, itu kan berarti sepertiga usia kita untuk tidur. Iya apa enggak? Usia 60 tahun usia 60 tahun berarti kalau untuk tidur berapa tahun? 20 tahun turu tok, coba bayangin itu. Gitu jadinya kan. Iya kan. Lah sekarang kalau kita ambil tadi 6 jam, kalau 6 jam kan berarti berapa? 1/4 dari usia kita untuk tidur. Kalau 60 tahun usia kita, maka untuk tidurnya berapa? 15 tahun. Bayangin coba. Itu gue turu tok loh, itu orang ngapa-ngapain itu coba. Kalau kita usia berapa ini? Ini Bapak usianya berapa, Pak? Berapa Baik? 57 Ustaz. 57. Masya Allah. Jadi kalau dihitung-hitung ya akhirnya kan ngenes. Berapa banyak usia yang dibuang untuk tidur, kayak gitu. Belum lagi nanti untuk hal-hal yang lain, apalagi zaman sekarang ini. Ini HP gini, untuk nonton yang nggak jelas, buang-buang waktu, untuk main game, ya kan? Apalagi ngeslot, parah itu mah. Jelek dunia, jelek akhirat itu mah. Lihat. Maka disinilah, bukankah berarti betul-betul mengalami kerugian, gitu ya? Maka bab masalah waktu itu memang kita harus benar-benar berusaha untuk supaya kita nantinya nggak rugi. Usia kita ini tidak sepanjang usia umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelum kita itu kan usianya panjang-panjang sekali. Ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang sampai ribuan tahun, ya kan? Usia kita berapa? Ya rata-rata umat ini kan cuma 60 tahun. Gitu kan ya. Lah 60 tahun itu kan berarti bandingannya seberapa itu? Bandingannya jauh, ratusan tahun aja nggak nyampe, mereka sampai ribuan tahun kan gitu. Nabi Nuh aja dakwahnya 950 tahun. Gitu ya. Jadi terus bagaimana ini? Kita dikasih kelebihan atau keutamaan oleh Allah dari sisi apa? Amaliyah. Kita meskipun usianya pendek dari umat-umat yang sebelumnya dibandingkan umat-umat yang sebelumnya, tapi kita dikasih amalan-amalan nih. Amalannya dikit tapi pahalanya bisa banyak. Gitu loh ya. Itulah yang jadi jadi hal yang harus kita perhatikan. Saya kasih contoh aja, contoh salah satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadisnya sangat terkenal sekali ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW meriwayatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, orang kalau berbuat baik ya. Kalau orang berbuat baik kemudian orang kalau berniat untuk berbuat baik, masih niat. Kalau orang niat berbuat baik tapi nggak jadi mengamalkan, nggak diamalin, nggak jadi karena terkendala. Orang sudah berniat melakukan amal baik tapi tidak jadi mengamalkan, maka kata Nabi, Allah catat satu kebaikan. Enak nggak? Enak ya, Masya Allah. Yang kedua, kalau orang niat melakukan kebaikan, kemudian dia bisa mengamalkannya atas izin dari Allah, dia sudah niat, kemudian dia amalkan, maka kata Nabi, dia mendapat catatan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Masya Allah. Enak gak? Enak banget ya. Berniat,
Kita ingin melakukan sesuatu, kita jalani, kita amalkan, alhamdulillah itu catatan yang dicatat oleh malaikat itu 10, bukan satu kebaikan, 10 kebaikan minimal 10 kebaikan, bahkan itu bisa berlipat sampai di angka 700. Masya Allah. Hadisnya belum selesai. Nabi katakan, sekarang ini kebaikan, orang niat melakukan kebaikan. Sekarang ada orang niat berbuat keburukan, sudah niat kuat ingin berbuat keburukan, nggak taunya nggak jadi. Nggak jadi kemudian dicatat itu satu kebaikan. Masya Allah, enak ya. Niat doang nih, sangat pengen melakukan keburukan, nggak taunya qadar Allah nggak jadi, maka dicatatnya adalah satu kebaikan. Kemudian yang terakhir, orang berniat melakukan keburukan, niat banget melakukan keburukan, qadarullah ternyata dia mengamalkan keburukan, dicatatnya satu keburukan. Masya Allah. Jadi gimana? Jadi gimana? Allah tuh sangat sayang sama umat ini, sehingga kalau dari umat ini sampai ada yang masuk neraka, kurang ajar beneran gitu ya, kebangetan banget ya. Wong satu keburukan itu dicatatnya satu keburukan, satu kebaikan dicatatnya 10 sampai 700. Nah gitu. Berarti untuk mengimbangi keburukan itu dengan kebaikan, dia harus berbuat 700 keburukan, kan gitu kan? Iya apa enggak? Iya. Tok sampai keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ini berarti ini orang kurang ajar bener sama Allah. Sudah sesayang itu Allah sama umat ini, gitu ya. Maka tadi kalau sampai dia betul-betul dalam kondisi apa? Dia betul-betul dalam kondisi yang faham, dia betul-betul akan memaksimalkan bagaimana usia yang sangat pendek ini dibandingkan umat-umat terdahulu, itu kemudian dia bisa maksimalkan dengan amal-amal yang justru apa? Bisa mendatangkan banyak kebaikan, gitu ya. Sehingga di sini masalah waktu, ya, masalah waktu, ya, terutama yang anak-anak muda ya, anak-anak muda usia SMP itu, ya, usia SMP SMA itu rata-rata. Anda tidak katakan semua, rata-rata. Anak SMP itu cenderungnya tuh pengennya santai. Ya Mas ya. Pengennya santai, nggak banyak beban, pokoknya enjoy, gitu kan? Kita ngalami nggak ya? Oh lupa, udah lupa. Iya. Jadi anak-anak di usia SMP, SMA itu memang mereka di usia di mana mereka itu mengalami fase kondisi mental seperti itu. Pengennya santai, pokoknya nggak suka yang berat-berat, yang sulit-sulit itu nggak suka. Iya. Itu secara psikologi psikologi pendidikan Islam itu wajar, itu manusiawi, wajar, tinggal diarahkan saja. Ya. Kenapa? Sekarang bertanya kenapa gitu? Karena anak di usia SMP SMA itu berada di fase di mana fokus tumbuh kembangnya ada di pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisiknya kan cepat banget itu. Saya punya santri pas kelas 1 sanawi pendek, barang sudah kelas 3 sanawi, orangnya tinggi. Jadi pertumbuhan fisik anak di usia SMP, SMA itu cepat banget, ya kan? Bahkan lebih cepat daripada usia ketika SD atau MI. SMP cepat banget, maka kadang-kadang kalau orang tua mondokin anaknya di pondok, pas pulang, tinggi banget, cepat banget, gitu kan ya. Kerasa banget itu, karena pertumbuhannya apa? Sangat cepat. Ada efeknya. Efek pertumbuhan fisik secara cepat ya. Kalau orang berlari dengan sprint atau speed yang cepat, jadinya apa? Kalau kita lari cepat ini, jadi efeknya apa? Capek. Gitu kan? Iya, karena nggak bisa dipisah. Orang kalau kita lari cepat ya gampang capek. Nah, pertumbuhan fisik anak ketika mereka di usia-usia itu yang cepat, itu membuat mentalnya capek.
Makanya pengennya yang santai-santai, pena-pena gitu. Nah, kalau kita nggak memahami dan tidak menyikapinya dengan benar, nanti mentalnya jadi bermasalah ke depannya, gitu. Nah di sini makanya kan kemudian banyak anak-anak pengennya nyantai, terus misalnya milih nonton, milih main game, milih nongkrong, yang itu kemudian terbawa sampai di usia mereka pertumbuhannya sudah berhenti, gitu loh. Kenapa? Karena tidak diarahkan. Akhirnya masuk ke ayat ini, ruginya luar biasa. Ya. Makanya kalau saya ditanya sama santri itu, Ustaz, kalau ada waktu untuk diulang, antum pingin ngapain Ustaz? Di kelas itu takut menuhi karo Ustaz coba. Ustaz, kalau memang harus mengulang waktu, Ustaz mau ngapain? Ya. Maka saya jawab langsung tanpa mikir. Karena saya ngerasain itu. Kalau memang harus mengulang waktu, ya kan, Ustaz tidak pingin apa? Tidak pingin lulus dari pondok. Nggak pingin lulus dari pondok. Ya. Padahal kalau pas jadi santri itu pengennya lulus gitu kan ya. Tapi ketika sudah betul-betul jalani kehidupan, pengennya kenapa? Karena kalau di pondok wah penak banget ya, lebih penak deh, lebih nyaman, lebih enak, ilmunya lebih banyak, belajarnya lebih gampang, dapat ilmunya lebih mudah. Gitu. Itu saya rasakan ya. Jadi masuk salah satu penyesalan dalam hidup saya itu adalah lulus dari pondok. Mau jadi santri abadi ya Pak? Ya enggak juga. Cuma kita harus dijalani, gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mengatur waktu, itu banyak yang akhirnya betul-betul rugi. Dan itu kata Allah apa? Innal insan, semua manusia berada di dalam kerugian. Bukan manusia mengalami kerugian, bukan. Tapi manusianya masuk di dalam kerugian. Ini kalau gambaran mudahnya ya, ini ibarat wadah. Wadahnya adalah kerugian. Ada satu wadah, wadahnya kerugian, manusia di dalamnya. Bayangin coba. Maju rugi, mundur rugi, kanan rugi, kiri rugi, timur rugi, barat rugi, utara rugi, selatan juga rugi. Rugi semua isinya pokoknya. Benar-benar rugi, serugi-ruginya. Kerugian itu bukan kerugian yang sifatnya sesekali, dua kali, enggak. Allah pakai 3 huruf takkid, Masya Allah. Ya kan? Allah kalau kita belajar bahasa Arab, ini kalimat dengan 3 bentuk penguat yang Allah sampaikan bahwa manusia nyata-nyata pasti rugi. Pastinya itu ada. Jangan ragu, manusia mesti rugi. Lah, kita orang beriman ini Ustaz. Emang kita rugi? Ya kan? Iya. Jawab aja sekalian. Rugi kita? Iya, rugi. Masalahnya dalam masalah waktu kita rugi. Dan itulah kenapa ada salah satu surat yang di dalam Al-Quran di juz 28 namanya surat At-Taghabun, yaitu manusia saling tertipu. Orang beriman itu juga merasa rugi. Ketika mereka masuk jannah, dia merasa rugi. Iya. Kenapa? Dengan usianya harusnya level jannahnya bisa naik. Dengan umur yang Allah berikan harusnya level jannahnya bukan di tempat yang dia sekarang tinggal, jannahnya itu. Dia bisa jauh lebih di atasnya. Cuma banyak kesia-siaan, banyak buang-buang waktu, banyak melakukan hal-hal tidak bermanfaat. Ya akhirnya level jannahnya turun. Rugi enggak? Ya rugi. Ya. Orang beriman aja masuk jannah saja, mereka merasa rugi. Kenapa? Karena dia levelnya harusnya bisa lebih naik lagi, itu bisa kalau memanfaatkan waktu, gitu ya. Jangan tanya orang kafir, udah masuk jannah aja ngerasa rugi, apalagi yang nggak masuk, gitu loh ya. Andaikan dulu, nggak, sekarang nggak usah berandai-andai, ya kan. Zuku, ya, rasain aja itu. Bahkan dalam surat Ad-Dukhan bunyinya duqa, rasain tuh. Rasain siksa Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Sehingga kerugian itu yang hakiki itu bukan ketika kita bisnis modal sekian kemudian mengalami kerugian materi, hitung-hitungan matematika. Ya itu rugi.
secara materi bisnis, secara materi jual beli, secara ilmu ekonomi memang rugi, tapi itu bukan kerugian hakiki. Kerugian hakiki adalah saat orang nanti betul-betul merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sampai-sampai ada hikayat cerita ya. Ada beberapa cerita ini disampaikan oleh para syekh ya. Ketika ada salah satu syekh itu jalan dengan murid-muridnya, lihat ada orang nongkrong gitu, masya Allah ya, ada orang nongkrong seperti kita ini ya, jalan Tengkumar ini kan, masya Allah ya, banyak yang nongkrong ngobrol gitu kan ya. Kalau lewat sini paling juga ngomong gitu paling syekhnya ya. Beliau katakan, andaikan waktu mereka bisa tak beli, tak bayar ini ya. Kenapa? Karena beliau untuk melakukan kebaikan itu dari mengajar, belajar, menyusun kitab, menyusun buku dan seterusnya, itu 24 jam kurang. Lagi malah dianggurke, malah dibuat untuk hal-hal yang tidak ada nilainya, manfaatnya. Kalau bisa tak beli itu jam mereka. Berapa jam tak beli? 1 jam berapa tak beli itu. Sehingga saya jadi lebih dari 24 jam. Gitu ya. Usia kita diberi waktu yang sama 24 jam. Kita diberi waktu yang sama. Gitu ya. Makanya salah satunya adalah ayat di dalam surat yang lainnya. Ketika mereka teriak-teriak, "Ya Rabb, farji'na na'mal sholihan." Ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami kembali ke dunia. Kami akan beramal soleh ya Allah. Ahli jannah pada teriak-teriak gitu. Dijawab sama Allah, "Awalam nu'ammirkum man tadzakkara fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir." Bukankah dulu sudah dikasih umur kalian? Kalian dikasih umur, dikasih waktu yang orang lain aja jamnya, usianya, umurnya sama bisa masuk jannah kok. Jadi orang lain dikasih usia yang sama, dikasih umur yang sama, dikasih waktu yang sama, 24 jam per hari, itu aja bisa masuk jannah kok. Kenapa kamu masuk neraka? Apalagi wajah akumun nadhir, sudah datang apa? Peringatan. Ya. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan nadhir di sini adalah apa? Mohon maaf nih ya. Uban. Uban itu adalah apa? Peringatan. Ya kan? Ya. Peringatan. Uban itu bagian dari peringatan. Ayo, kita itu umurnya sudah nggak lama lagi loh. Gitu ya. Banyakin amalnya. Orang lain sama 24 jam bisa masuk jannah kok. Kan gitu. Orang lain 24 jam bisa jannahnya, levelnya tinggi kok. Gitu. Nah, kita jangan buang-buang waktu, ya kan? Ini harus kita latih kepada diri kita, keluarga kita, dan kita sampaikan kepada tetangga, orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa menggunakan sebaik mungkin sisa usia yang masih Allah berikan kepada kita. Allah taala alam bissawab. Masih 2 ayat ya. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Enggak ada pertanyaan kan ya? Enggak ada ya. Udah waktunya adzan isya insyaallah. Tabarakallahu fikum wa wafaqanallahu jami'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.